Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya.
Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Ashraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini.